Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat para dosen dan dosen penguji. Perkenalkan, saya Octavianus Lake dengan nomor induk mahasiswa 24869051636 adalah mahasiswa PPG BED 1 pada LPTK Santo Yakobus Merauke. Pada hari ini tanggal 8 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 7C SMPK Santa Maria Assumpta Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan materi Yesus yang berbelas kasih. Selamat menyaksikan. Beri salam. Selamat siang, Pak Guru. Selamat siang semua. Bisa lihat di kiri dan kanan. Ada yang foto. Beres. Ya. Baik, silakan duduk. Baik, apa kabar hari ini? Sekali lagi, apa kabar hari ini? Ya, terima kasih karena semua baik, maka kita akan melakukan pembelajaran hari ini. Tetapi sebelumnya kita doa bersama. Dan salah satu itu kita dalam doa. Kiranya akan kami percaya ini dapat menjadi teladan hidup kami. Ya Allah, kami berdoa dan permohonan kami, kami sampaikan kepadamu dengan Tuhan yang Amin. Baik, terima kasih ya sudah mengantar kita dalam doa bersama. Saya akan absen dulu untuk kita. Apakah semua hadir? Oke, ada yang tidak ada yang tidak hadir. Semuanya yang hadir ya. Sampai dengan Yusuf Timothy. Oke, semua hadir ya hari ini. Terima kasih untuk kehadiran hari ini. Sebelum kita dilanjut pembelajaran kita ada break dulu. Semua boleh berdiri. Cepat ya. Cepat lagi. Ayo.
Oke, terus kita semua ya. Baik, setelah kita speaking hari ini bagaimana perasaan Anda? Baik. Senang. Ya, kita melakukan pembelajaran hari ini. Kita akan melakukan asesmen awal pembelajarannya. Oke, baik, setelah tadi kita melewati speaking, kita akan mulai dengan pembelajaran hari ini ya. Kita awali dengan ada satu. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan tumbuh. Jangan pernah berhenti mengajar. Jika kalian datang ke sekolah sudah disiapkan oleh orang tua Anda untuk masa depan Anda, karena itu tidak usah berlama-lama untuk belajar, tetapi dengan perlu ketekunan waktu itu setelah sisihkan karena kalian bisa menggunakan seefektif mungkin. Baik, terkait dengan materi kita ya, pertemuan sebelumnya kita sudah melihat materi ini. Hari ini merupakan lanjutan dari materi-materi kita sebelumnya. Oke, siapa yang pernah melakukan tindakan belas kasih? Silakan, siapa yang pernah melakukan membantu orang lain? Pernah? Tindakan seperti apa kita membantu orang lain? Menjenguk orang yang sakit dan seterusnya. Apalagi? Oke. Dan apa lagi yang merupakan tindakan belas kasih? Membantu teman, tapi bukan membantu teman untuk kasih dia catat ya. Ada lagi? Di jalanan kita membuat tindakan ya, menolong orang yang susah. Oke. Baik, hari ini secara khusus kita melihat materi kita tentang Yesus yang berbelas kasih. Kita mengenal dalam kitab suci ada banyak tindakan yang dilakukan oleh Yesus. Karena itu kita akan lebih mengenal secara mendalam apa saja tindakan yang kemudian bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk boleh melakukan tindakan belas kasih. Yang menjadi tujuan pembelajaran kita ada di slide-nya. Kita memahami sifat dan sikap Yesus dan kita teladani sehingga kemudian tergerak hati kita untuk bisa mewujudkannya dalam diri kita setiap hari. Ada beberapa pertanyaan untuk semakin mendalami materi ini ya. Oke, sikap Yesus yang kalian ketahui apa saja? Menolong, ada lagi? Oke, silakan. Baik hati. Mengasihi, ada lagi dari sebelah ya. Mengampuni, ada lagi? Jadi tindakan penyembuhan ada di kitab suci. Menyembuhkan orang yang kusta, penyakit kusta, sakit apa? Yang tidak melihat menjadi oke, itu termasuk dalam tindakan belas kasih. Oke, yang berikut perbuatan belas kasih apa saja yang dapat kalian lakukan untuk mengalami sikap Yesus? Seperti saling menolong, saling membantu, apa lagi? Oke, mengasihi tadi banyak. Oke. Baik, kita akan mengamati beberapa gambar ya. Tindakan apa? Oke, seorang anak yang membantu. Oke, yang berikut. Ini apa? Gambar ya. Oke, kelaparan ya. Kalau di negara kita di Jawa banyak ditemukan orang yang menjaga sisa di negara lain. Semoga kita di sini tidak ada. Kalian bersyukur bahwa dari orang tua bisa ada makanan yang cukup. Jadi tidak kalian lakukan. Banyak orang gerekan mati orang tua. Ini tindakan Yesus membangkitkan seorang perempuan.
Baik, sekarang kita akan mengamati satu video ya. Nanti silakan mencatat poin-poin penting dari video itu. Kita akan tunggu di belakang saja untuk siap poin. Mencatat nanti sebanyak ada pertanyaan, masing-masing ada menyebutkan kira-kira kegiatan apa yang dari sifat teladan yang baik dia akan dirayakan di depan. Ini pakai bahasa Inggris dari sudah pernah belajar bahasa Inggris setelah dari ceramahnya apa, tetapi intinya dia punya tindakan yang dibuat di bawah. Silakan kita mengamati sama-sama. Terdapat berbagai tindakan yang dilakukan ya. Oke, setelah kita mengamati secara bersama video yang tadi ditayangkan, cuma satu pertanyaan, antara dua pertanyaan ya. Pertama, tindakan apa saja yang dilakukan oleh pemuda tadi? Oke, yang pertama. Yang pertama, membantu orang yang kesusahan. Yang kedua, Memberi makan seekor anjing. oke, anjing itu dia makan, anjing itu masuk itu dikasih, anjing makanannya dikasih. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, oke, silakan. Oke, di atas bis tadi lihat dia duduk, perempuan itu kan dia duduk. Dia lebih membutuhkan yang si perempuan tadi. Dia duduk, dia berdiri, perempuan itu. Oke, yang berikut. Oke ya, itu tadi menolong apa? Oke, dia buat apa di situ? Bisa itu buat apa? Dia tadi pergi buat apa? Dia taruh di mana? Dia taruh di gagang itu, segitu menit dulu. Oke, beberapa empat ya. Oke, ada lagi yang belum? Oke, itu tidak kan dibuat bagaimana sampai tanaman itu? Dia jalan lewat? Dia lewat ada air yang mengalir, tetapi di tanah ya, di lantai. Ada pohon yang kering di samping. Dia ambil itu pot, geser. Terakhir apa yang didapatkan? Pohon itu menjadi berbunga, bertumbuh yang tadi yang awalnya lagi. Bapak Ibu guru sudah. Baik, tadi beberapa tindakan kalian sudah sebutkan. Sekarang pertanyaan yang kedua ya. Pesan apa yang mau disampaikan dari pemuda tadi yang melakukan tindakan kebaikan? Pesannya, ayo silakan. Pesan apa yang mau disampaikan? Pesannya menarik sebuah video cerita itu kan biasanya Oke, silakan. Oke, meskipun kondisi yang kekurangan, perbuatan baik tetap harus dilakukan. Oke, ada nggak? Silakan. Ayo, silakan. Jadi kita dari kurang, tapi kita harus saling menolong sesama dan kita juga akan dapat. Dari kurang kita harus saling menolong sesama karena kita juga akan mendapatkan balasan. Oke, pasti akan mendapatkan balasan dari kita. Tadi kamu lihat dari video tadi. Baik, setelah mengamati video tadi, ini kita akan membaca teks kitab suci ya. Dan seperti suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama dengan dia, dan juga banyak bertanya untuk menyertainya berbondong-bondong. Ketika dia begitu membangun kota, ada orang mati di usia kedua, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai nenek itu. Dan ketika Tuhan melihat nenek itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu dia berkata kepadanya, jangan menangis. Sambil mampir di sungai itu, dia menyentuhnya. Dan sedang barang mengunjung berhenti, dia berkata, hai anak muda, aku berkata kepada
Allah sambil berkata, "Hai orang besar, kamu dan Allah telah melewat semuanya. Maka biarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitar." Baik, terima kasih. Selanjutnya teks yang kedua itu kalian berpikir 1 menit, boleh masing-masing berinteraksi. Teks yang kedua bawah itu baca. Kemudian ya, ini dibacakan silakan. Kenapa yang sudah berkomunikasi? Dia baru berkomunikasi. Oh, kenapa ini? Alasannya apa? Alasannya apa? D. D ya. Satu saja, itu presentasi yang pertama. Ya. Oke, waktunya lagi 1 menit ya. Diiringi oleh musik. Silakan menyelesaikan tugas ya. Ada yang 4, ada yang 2. Bisa bekerja sama ya, menghasilkan satu jawaban yang bisa disampaikan saat presentasi. Teknik presentasinya kita kan ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kita akan putar ini. Jadi dia berada di mana, berarti dia yang maju. 5 orang maju baca ya. Nanti maju di sini, selamat, lalu menyampaikan hasil diskusi kami, lalu mulai. Terima kasih ya. Oke. Kita hitung sama-sama ya. 3, 2, 1. Baik, dari mana? Siap. Oke, kita lihat dari mana. 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah? Oke. Silakan maju. Oke. Oke, berikan perhatian untuk teman ya. Selamat siang. Nah, kita putar lagi, kita hitung mundur ya dari 3. 3, 2, 1. Siapa yang mendapatkan keberuntungan? 2. Oke, 8. Silakan 8 ya. 8. Baik, silakan arahkan perhatian ke depannya. Silakan.
Mengapa Yesus melakukan tindakan belas kasihan? Karena Yesus datang di bumi untuk menyelamatkan manusia dan manusia juga dapat selamat. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Kami akan presentasikan hasil. Mengapa Yesus melakukan tindakan? Jawab. Yesus, karena Yesus ingin menolong orang-orang yang kesulitan di hidup mereka. Yang kami Oke, satu kali kan mereka kesempatan kita lewat saja. Lewat lain ada setiap videonya. Yang Pak, ini yang terakhir ya, nanti Pak Selamat siang Pak Guru dan teman-teman. Ya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan kali ini kami akan Beri kesempatan kepada semua untuk masing-masing menyampaikan kesimpulan ya. Ini hanya beberapa poin yang menjadi kesimpulan bersama. materi hari ini. Saya dapat memahami bahwa kita dalam berikan dan kekurangan kita harus saling mengasihi dan menolong karena kita pun akan dikasihi oleh orang lain. Oke, dari sini ayo. Tujuan yang dapat saya dapat dari pembelajaran hari ini adalah saya dapat meneladani sikap Yesus yang selalu mengasihi dan kita juga bisa menjadi orang yang dan dapat merasa Yesus untuk membawa keselamatan sehingga orang Oke, tentang untuk oke, siapa lagi yang menyampaikan kesimpulan? kesimpulan materi hari ini adalah kita telah belajar tentang tindakan Yesus dan meneladani tindakan Yesus dalam kehidupan sehari-hari. Oke, tentang untuk pemahaman. Baik, itu beberapa kesimpulan yang sudah disampaikan oleh beberapa teman tadi. Dua diri dan kita sepakat tentang materi kita hari ini. Beberapa yang bisa dicatat ada di slide. Bahwa Yesus melakukan tindakan belas kasih di kebebasan orang yang dikasih ya. Jadi itu bagi orang yang dikasih. Karena setelah melakukan tindakan kasih orang yang merupakan tindakan kebebasan bagi orang yang menderita. Lalu yang kedua, kita harus meneladani dengan mengasihi orang lain, terutama mereka yang membutuhkan bantuan. Mungkin bagi kita ya, lalu yang berikut juga kalian akan menuliskan ini ada di buku, boleh nanti dituliskan makna kalian pada pembelajaran hari ini, dituliskan masing-masing ya, boleh tuliskan makna yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini. Yang kemudian kamu bisa menjadi pribadi yang berbelas kasih seperti Yesus itu dalam poin-poin hidupnya hari-hari. Oke, apa yang kamu tuliskan menjadi refleksi untuk kalian refleksikan bulan setelah pembelajaran hari ini. Karena untuk pembelajaran hari ini sampai di sini, jadi kita membuat refleksi. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Untuk materi selanjutnya pada pertemuan berikut kita melihat Yesus sang pengampun. Bagaimana dia tampil mengampuni banyak orang. Kita akan melihat materinya pada pertemuan yang berikut. Kita akan mengakhiri pertemuan kita kesempatan ini dengan doa bersama.
kita salah satu berdoa ya. Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita menyiapkan hati dan kita menyiapkan doa berkata, sudah kami boleh melakukan Bapak, sekarang kami akan dan yang engkau melindungi kami dan kami menyesatkan dengan kami masing-masing pada sekarang. Hanya ini doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu, Tuhan 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 kami. Amin. Ya Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.